Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas soal mengenai sifat-sifat himpunan. Karena masih banyak yang belum paham bagaimana cara menjawab soal-soal sifat-sifat himpunan. Mari kita mulai ke soal yang pertama. Soal yang pertama diminta untuk menentukan banyaknya anggota setiap himpunan atau menentukan kardinalitas himpunannya. Untuk yang nomor A atau himpunan A, itu merupakan himpunan pembentuk kata diagram. Jadi kita harus sebutkan dulu satu persatu anggota himpunannya agar mempermudah menghitung setiap anggota himpunannya. Jadi kita tuliskan anggota himpunannya pembentuk huruf diagram yaitu D, I, A, G, R, dan M. Kalian lihat pada kata diagram ada dua huruf A, jadi ini cukup tuliskan sekali saja. Sehingga untuk banyaknya himpunan A yaitu sebanyak 6. Untuk simbolnya seperti ini, NA sama dengan 6. Berikutnya untuk yang nomor B atau himpunan B, kita perhatikan ada suatu himpunan dengan anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, titik-titik ini berarti dan seterusnya. Jadi dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 28. Dari ciri-ciri bilangan ini kita bisa perhatikan bahwa himpunan B ini merupakan bilangan genap dari 2 sampai 28. Sehingga kita bisa tuliskan atau sebutkan anggotanya satu persatu dan kita hitung setiap anggotanya sehingga banyaknya anggota himpunan B yaitu 14 atau NB sama dengan 14. Berikutnya untuk yang C. Nah, untuk himpunan C ini berbentuk notasi pembentuk himpunan. Jadi secara singkat bisa kalian baca yaitu himpunan C ini bilangan prima yang kurang dari 30. Bilangan prima yang kurang dari 30. Jadi kita sebutkan bilangan prima yang kurang dari 30 yaitu ini bilangannya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Sehingga kita hitung tiap anggotanya, jadi banyak himpunan C yaitu ada 10. Kita tuliskan NC sama dengan 10. Jadi kuncinya di sini untuk menghitung anggota himpunan adalah kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk menyebutkan anggotanya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini berhubungan dengan himpunan bagian untuk memeriksa apakah pernyataan ini benar atau tidak. Jadi diketahui himpunan-himpunan seperti ini, himpunan P, Q, dan R. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus menyebutkan anggotanya satu persatu agar kalian mudah untuk menentukan himpunan bagian mana yang benar. Jadi untuk himpunan P, anggota-anggotanya bisa kita tuliskan yaitu 1 sampai 9 untuk bilangan asli. Jadi bilangan asli di antara 0 dan 10 yaitu ini anggota-anggota. Untuk himpunan Q sudah berbentuk menyebutkan anggotanya, tidak perlu diubah lagi. Nah, himpunan R ini bisa kalian baca bilangan prima yang kurang dari 6. Sehingga kita jabarkan bilangannya yaitu 2, 3, dan 5 saja. Nah, kita periksa dulu untuk yang pertama. P merupakan himpunan bagian dari Q. Nah, jika P merupakan himpunan bagian dari Q, haruslah semua anggota P ini berada di Q. Nah, kita lihat semua anggota P tidak ada di Q. Anggota P yang tidak ada di Q yaitu 7, 8, dan 9 itu tidak ada di Q, sehingga pernyataan nomor A salah. Untuk pernyataan nomor B, Q merupakan himpunan bagian dari P. Jadi kita perhatikan apakah semua anggota Q ada di P? Ada semua ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada di P semua. Nah, sehingga pernyataan nomor B itu benar. Untuk yang C, himpunan Q merupakan bagian dari atau himpunan Q merupakan himpunan bagian dari himpunan R. Kita perhatikan apakah semua anggota Q ada di R. Ternyata tidak semua anggota Q ada di R ya. Jadi 1, 4, dan 6 ini tidak ada di R. Sehingga pernyataan nomor C kita bisa tuliskan pernyataan yang salah. Untuk pernyataan nomor D, himpunan R merupakan himpunan bagian dari Q.
Kita perhatikan apakah semua himpunan R ini anggotanya ada di Q? Ya, jadi semua anggota R ada di Q. Itu 2, 3, 5 ada di Q. Sehingga pernyataan nomor D benar. Untuk pernyataan nomor E, himpunan bagian dari himpunan R merupakan himpunan bagian dari P. Apakah semua anggota R ada di P? Ya. Jadi 2, 3, 5 ini ada di P semua. Sehingga untuk pernyataan nomor E benar juga. Untuk pernyataan nomor F, himpunan P merupakan himpunan bagian dari R. Kita perhatikan lagi, apakah semua himpunan P ada di R? Tidak. Ada banyak himpunan P yang tidak ada di R ya. 1, 4, 6, 7, 8, 9 itu tidak ada di R, sehingga pernyataan nomor F yaitu salah. Jadi kuncinya di sini kalian harus ingat apa itu definisi dari himpunan bagian. Jadi dari sana kalian bisa untuk menentukan mana himpunan bagian atau pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 untuk menentukan semua himpunan bagian dari himpunan A ini. Semua himpunan bagian ini yang diminta yaitu himpunan kuasanya. Jadi seluruh himpunan bagian tersebut bukan himpunan kuasanya. Jadi kita cari himpunan kuasanya atau PA. Himpunan kuasa dari A yaitu ini. Jadi yang pertama himpunan kosong, himpunan yang anggotanya A, himpunan yang anggotanya B, himpunan yang anggotanya C, berikutnya himpunan yang anggotanya AB, himpunan yang anggotanya AC, himpunan yang anggotanya BC, dan himpunan yang anggotanya ABC. Jadi ingat penulisannya, dan ingat juga tuliskan kurung kurawalnya. Jadi seperti ini untuk penulisan menentukan semua himpunan bagian dari A atau menentukan semua himpunan kuasa dari A. Jadi kalian jabarkan satu persatu. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, pada nomor 4 ini diminta untuk menentukan banyaknya himpunan kuasa dari M. Jadi langkah pertama kalian harus jabarkan atau kalian harus sebutkan seluruh anggota dari M. Nah, di sini dikatakan M merupakan bilangan bulat di antara negatif 1 dan 7. Jadi, kita tuliskan anggota-anggota dari M yaitu dari 0 sampai 6. Nah, setelah ini untuk mencari banyaknya himpunan kuasa dari M, kita bisa gunakan rumus 2 pangkat N, di mana N tersebut merupakan banyak anggota dari M. Kita tentukan terlebih dahulu ada berapa banyak anggota dari M. Jadi setelah kita hitung ada sebanyak 7 anggota. Sehingga untuk mencari banyaknya himpunan kuasa dari M, kita bisa tuliskan 2 pangkat N atau 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 ini yaitu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7. Sehingga didapatkan 128. Cukup mudah. Jadi kalian hanya mengingat rumusnya 2 pangkat N untuk mencari banyaknya himpunan kuasa. Untuk berikutnya, untuk mencari banyaknya himpunan bagian dari M yang memiliki 5 anggota, ini kalian perlu bantuan segitiga Pascal untuk memudahkannya. Jika kalian mencari dengan cara manual itu cukup panjang dan lama. Jadi bagaimana cara untuk menggunakan segitiga Pascal, kita perhatikan. Nah, jadi ini kita tuliskan lagi banyak himpunan M-nya itu 7 anggotanya. Kita gunakan segitiga Pascal. Nah, kalian perhatikan, bisa diingatkan lagi untuk membuat segitiga Pascal, kalian tuliskan 111 dulu sebelah atas. Nah, didapat bilangan 2 ini hasil dari penjumlahan 1 ditambah 1 yaitu dapat 2. Nah, paling pinggir ini selalu bilangan 1. Berikutnya ini dapat 3 dari 1 tambah 2, dapat 3, 2 tambah 1. Ini dapat 4, 1 tambah 3. Ini diperoleh 6, 3 tambah 3 dan seterusnya. Jadi bilangan berikutnya itu hasil penjumlahan 2 bilangan di atasnya. Nah, bagaimana cara menggunakan segitiga Pascal ini untuk mencari jawaban nomor B? Nah, kita lihat bahwa banyak anggota M ini ada sebanyak 7. Nah, sehingga kita tandai dulu barisan paling atas itu jika banyak anggota M-nya 0. Baris kedua, banyak anggota M-nya 1, begitu plus terusnya. Baris ketiga, baris keempat, kita cari yang banyak anggotanya 7. Di baris keberapa? Banyak anggota 7 ternyata berada pada baris ke-8. Nah, ini ya baris paling terakhir itu jika NM-nya atau banyak anggota himpunan M-nya itu 7.
Kita tandai baris terakhir ini. Nah, sekarang kita cari banyaknya himpunan bagian dari M yang memiliki 5 anggota. Oke, kita mulai dari sini. Kita mulai dari 7 ini, yaitu banyak himpunan bagian dari M yang memiliki 1 anggota. Jadi, kalau memiliki 1 anggota itu ada sebanyak 7. Yang memiliki 2 anggota ada sebanyak 21. Begitu pula seterusnya, kita cari dari kiri ke kanan sampai kita temukan yang 5 anggota. Nah, ternyata banyak himpunan bagian dari M 5 anggota, yaitu 21 ini sampai sini, sehingga kita bisa simpulkan ada sebanyak 21. Jadi itu salah satu contoh cara menggunakan segitiga Pascal untuk mencari jawaban dari soal nomor 4B ini. Berikutnya kita lanjut ke soal terakhir, itu mengenai kesamaan dua himpunan. Jadi kita memeriksa apakah dua himpunan berikut merupakan himpunan yang sama atau tidak. Di langkah pertama, kita harus sebutkan anggotanya satu persatu agar kita bisa mengecek apakah setiap anggotanya sama atau tidak di kedua himpunan ini. Jadi kita perhatikan, himpunan A sama dengan soal ya, sedangkan himpunan B merupakan bilangan asli di antara 2 dan 7. Jadi bilangan asli di antara 2 dan 7 yaitu 3, 4, 5, dan 6. Kita perhatikan setiap anggotanya sama, sehingga himpunan A dan B itu sama. Jadi A sama dengan B. Berikutnya untuk yang nomor 5B, nah kita jabarkan dulu untuk himpunan B ini dibaca bilangan cacah di antara 0 dan 5. Bilangan cacah di antara 0 dan 5. Jadi kita sebutkan anggotanya satu persatu, yaitu 1, 2, 3, 4 untuk himpunan B. Sedangkan untuk himpunan Q kita tuliskan kembali seperti di soal 0, 1, 2, 3, 4. Kita perhatikan ada himpunan yang tidak ada atau ada himpunan yang berbeda, yaitu 0 di himpunan Q. Di himpunan P tidak ada 0, sehingga P dan Q ini tidak sama. Jadi himpunan P tidak sama dengan himpunan Q. Berikutnya untuk yang nomor 5C, nah, kita cek kembali apakah ada anggota yang sama atau tidak. Jika ada anggota yang sama, kita cukup menuliskan sekali saja. Jadi kita perhatikan, nah jadi himpunan M itu sudah semua anggotanya berbeda, dan himpunan N juga semua anggotanya berbeda, kita tuliskan. Karena di sini himpunan H ada 2, kita tuliskan sekali saja. Himpunan I juga ada 2, kita tuliskan sekali. Nah, kita cek satu persatu. Apakah setiap anggotanya sama? Di M ada H, di N juga ada H. Di M ada H, ada A, dan di N juga ada A. Begitu pula seterusnya. Di sini ada T, dan di sini juga ada T. Ada I dan ada I. Jadi keempat anggotanya sama-sama ada H, A, T, dan I, sehingga kita bisa simpulkan himpunan M sama dengan himpunan N. Oke, sekian pembahasan 5 soal mengenai sifat-sifat himpunan. Agar kalian bisa lebih paham lagi, bisa kalian kerjakan soal-soal yang serupa atau mirip. Jika ada pertanyaan, bisa kalian langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.